Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redinta Nayaka Brusmiring, NPM 2102090055. Di sini saya akan melakukan percobaan bagaimana bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, benda gas, atau melalui udara. Nah, sebenarnya bunyi itu apa sih? Bunyi adalah bentuk gelombang yang merambat secara perempatan atau perenggangannya terbentuk oleh gelombang-gelombang mekanik dan perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, zat cair, dan gas. Perambatan bunyi melalui benda padat dapat kita gunakan untuk membuat mainan. Misalnya membuat telepon-teleponan, akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang kosong yang tidak ada udara. Nah, pertama saya akan melakukan percobaan yang perambatan bunyi melalui benda padat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah gelas plastik atau botol kaleng, yang kedua adalah benang nilon, yang ketiga adalah paku. Nah, cara kerjanya adalah pertama-tama buatlah lubang kecil pada gelas plastik atau kaleng dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Nah, yang kedua, potonglah benang nilon sepanjang 2-3 meter. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik atau kaleng melalui lubang kecil yang ada di bawah sini. Kemudian buatlah simpulnya. Setelah itu kamu bisa berbicara dengan teman kamu. Seperti ini simpulnya. Selanjutnya, setelah semua bahan dirangkai, kamu dapat melakukan percobaan tersebut kepada teman, kakak, atau adik kamu di rumah. Nah, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah agar kaleng ini bisa merambatkan bunyi adalah benang tersebut harus ditegangkan atau tidak boleh sampai kendor. Benangnya harus ketat, tidak boleh sama sekali kendor. Setelah benangnya benar-benar ketat, baru kamu bisa melakukan telepon-teleponan kepada teman kamu secara bergantian. Ketika kita berbicara dengan teman di telepon-teleponan, kita dapat mendengar suara teman berbicara dari telepon kaleng tersebut yang terhubung dengan benang. Maka hal ini menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Jadi, hasil percobaannya adalah kita bisa mendengarkan bunyi dari gelas atau kaleng karena benang yang ditegangkan dapat merambat atau berjalan melalui benang tersebut sehingga dapat menimbulkan sebuah bunyi. Nah, setelah itu percobaan kedua, yaitu perambatan bunyi melalui benda cair. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah batu kerikil, baskom, dan air. Cara kerjanya adalah masukkan air ke dalam baskom seperti ini. Setelah itu masukkan batunya, 2 buah batu ke dalam baskom yang berisi air, dan bunyikan batu tersebut. Seperti ini. Maka akan terdengar bunyinya berbeda jika kita bandingkan dengan bila batu tersebut berada di luar. Mengapa bunyi dapat merambat melalui benda cair? Karena air merupakan media perambatan bunyi. Ketika kita membenturkan 2 buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar dari luar air. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui air, namun bunyi benturan di dalam air lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air.
Perambatan bunyi melalui media cair lebih lemah dibandingkan perambatan bunyi melalui udara. Nah, selanjutnya percobaan ketiga yaitu perambatan bunyi melalui gas atau udara. Alat yang dibutuhkan adalah bel sepeda atau lonceng jika punya di rumah. Cara kerjanya adalah pukul lonceng atau bel sepeda Nah, ketika bel sepeda dipukul, suara bunyi lonceng tersebut akan merambat melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Itulah sebabnya kita bisa mendengar suara bel sepeda tersebut. Nah, untuk percobaan keempat ada kaleng gelas, kaleng bekas, dan karet gelang. Kemudian rentangkan karet gelang hingga tegang pada mulut kaleng seperti ini. Kemudian petik kaleng tersebut. Apakah kalian dengar suaranya? Sebelum dipetik, karet tersebut tidak menghasilkan bunyi apapun. Tetapi ketika karet gelang kemudian dipetik kuat, maka karet tersebut akan bergerak bolak-balik dengan cepat dan akan terdengar bunyi dari karet tersebut seperti ini.